Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syafi'i, mahasiswa semester 7 dari Universitas Pancasakti Kampus Bekasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Ekonomi. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu materi yaitu adalah aspek pemasaran dari mata kuliah studi kelayakan dengan dosen pengampu Ibu Tin Hartini, MPD. Apa sih aspek pemasaran itu? Jadi yaitu adalah aspek pemasaran adalah serangkaian aktivitas, proses untuk mengkomunikasikan penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, atau masyarakat luas. Ini sangat berperan penting bagi suatu produk dalam sisi pengembangannya. Ini ada 4 aspek penting dalam pemasaran. Yang pertama adalah segmentasi pasar, yaitu adalah penelitian untuk menentukan bagaimana perusahaan membagi pelanggan dalam kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, strata sosial, dan lain sebagainya. Analisa pasar itu adalah kegiatan riset untuk mengetahui hal-hal terkait kondisi fundamental pasar atau kondisi mendasar bagi suatu pasar secara menyeluruh. Beberapa yang perlu dianalisa yaitu adalah kebutuhan pasar, pemeriksaan terhadap harga, penawaran, faktor yang mempengaruhi kinerja pasar, dan masih banyak lagi. Lalu ada analisa pesaing, agar perusahaan dapat mengenali bagaimana potensi dari pesaing bisnis mereka itu sendiri. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat lebih memahami apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan pesaing seperti kita sebut atau dalam istilah di retail itu adalah cekom atau cek kompetitor. Lalu ada promosi, yaitu adalah serangkaian kegiatan untuk mengkomunikasikan suatu produk, merek, atau layanan bisnis kepada para pengguna. Jadi hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat brand awareness terdapat suatu produk atas layanan dan pada akhirnya itu membuat orang jadi tertarik akan produk tersebut. Strategi marketing mix yang awalnya adalah 4P, lalu ditambah jadi 3P, jadi menjadi variabel 7P. Apa sih 7P itu? P yang pertama adalah produk. Segala sesuatu yang dapat dijual oleh perusahaan, baik dalam bentuk barang, layanan, ataupun produk digital. Perusahaan perlu merancang strategi agar produk yang dikembangkan sesuai dengan target market dituju sehingga produk dapat memuaskan konsumen. Jadi harus menarik. Lalu the price atau harga. Jadi biaya itu perlu dikeluarkan oleh konsumen untuk bisa menggunakan produk yang ditawarkan. Karena harga turut juga mempengaruhi laku tidaknya suatu produk, jadi perusahaan itu perlu melakukan strategi dalam penetapan harga tersebut. Jika sudah ada produk, pasti ada harga, gitu kan. Lalu yang selanjutnya adalah place atau tempat. Lokasi di mana konsumen dapat menemukan produk itu sendiri, baik dalam fisik nyata maupun dalam digital. Seperti kita tahu, mungkin dalam lokasi bentuk fisik seperti kayak swalayan, atau departemen store, atau warung-warung kelontong, dan sebagainya. Dan sekarang ini sedang ramai sekali tempatnya itu digital, seperti marketplace, ya seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Lalu jika sudah ada produk, ada harga, ada tempat, lalu ada promosi. Strategi itulah untuk mempromosikan produk untuk menghasilkan penjualan agar orang itu menarik, melirik gitu, barang yang dikeluarkan oleh suatu brand perusahaan. Lalu people, orang-orang yang menjalankan bisnis yang juga dianggap memiliki peran penting untuk kesuksesan bisnis. Orang-orang tersebut mencakup tim customer service, staf marketing, staf pengemasan, dan lain sebagainya. Lalu proses. Proses bisnis berkaitan dengan prosedur, alur, ataupun mekanisme yang perlu dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau layanan yang ditawarkan dari perusahaan. Lalu ada physical advance atau buku fisik. Variabel ini berkaitan dengan segala sesuatu berhubungan dengan apa yang dapat dilihat konsumen saat mereka berinteraksi dengan produk, layanan, atau bisnis Anda. Contoh dari physical advance seperti tampilan website, kemasan produk, desain cafe, dan lain sebagainya. Market segmentasi chart. Segmentasi pasar memiliki peran penting dalam penentukan aspek pasar dan pemasaran. Pada dasarnya, pembuatan market segmentasi chart merupakan proses memecah pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan homogen berdasarkan karakteristik, keinginan, dan kebutuhan yang serupa. Terdapat 4 kategori yang dapat ditentukannya. Ini ada segmentasi demografis, berdasarkan demografis atau pengelompokan pasar berdasarkan karakteristik seperti usia, jenis kelamin, etnis, pendapatan, tingkat pendidikan, agama, dan profesi atau peran di perusahaan. Lalu secara segmentasi psikografis, mengategorikan audiens dan pelanggan berdasarkan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepribadian dan karakteristik mereka.
Yang pertama adalah ciri-ciri kepribadian, minat, gaya hidup, prioritas, keyakinan, motivasi, dan hobi. Ini segmentasi geografis. Jenis segmentasi ini akan mengategorikan pelanggan berdasarkan batas geografis seperti kode pos, kota, negara, iklim, perkotaan, atau pedesaan. Lalu ada segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku akan berfokus pada bagaimana pelanggan bertindak. Terdapat beberapa kategori yang akan diperhatikan, yaitu kebiasaan belanja, membeli, interaksi dengan merek, loyalitas terhadap merek, kebiasaan saat browsing di internet. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam penulisan dan penyampaian terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.